Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik. Haleluya. Dia sudah menolong kita, menjaga kita, memelihara, menuntun kita sepanjang minggu yang sudah lewat. Kita bisa dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebabnya saya sangat berharap dan merindukan bahwa setiap kita yang sudah menerima pertolongan Tuhan, setiap hari Minggu itu datang dan bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur itu merupakan sesuatu yang penting, saudara ya. Kita jangan menganggap bahwa semua yang terjadi itu ya secara kebetulan atau karena kekuatan kita, jangan, saudara. Kita harus menyadari bahwa itu semua adalah kemurahan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sudah singgung sedikit tentang bersyukur. Banyak orang bersyukur di Facebook, sudah. Itu juga sebenarnya bagus untuk mengajar orang-orang lain supaya bersyukur. Tetapi bersyukur yang benar itu adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi bersyukur yang benar adalah beribadah kepada Tuhan. Bukan bikin pesta, bukan. Bikin pesta boleh, itu untuk bersuka cita karena Tuhan sudah tolong memberkati kita. Boleh bikin pesta, itu baik. Tetapi pesta tanpa ibadah itu sesuatu ucapan syukur yang sia-sia. Bersyukur yang benar itu adalah beribadah kepada Tuhan. Menyenangkan hatinya, itulah bersyukur yang benar. Soalnya sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa setiap hari Minggu, mari datang bersyukur. Minimal 1 minggu 1 kali. Kalau engkau tidak bisa bersyukur di rumah. Tetapi paling bagus setiap hari. Bangun pagi, engkau baca firman, engkau berdoa, engkau menyanyi, memuji Tuhan, dan engkau bersyukur. Itu adalah sesuatu yang indah. Haleluya. Dan Tuhan senang dengan bersyukur. Lawan bersyukur itu adalah bersungut-sungut, mengeluh. Nah, jangan kita mengeluh lebih banyak dari bersyukur, sudah ya. Mengeluh 1 hari 3 kali, berdoa cuma sekali, bersyukur cuma sekali. Ya, jangan. Ini ada seimbang, sudah ya. Karena pertolongan Tuhan itu sangat banyak dalam hidup kita. Nah, tetapi pencobaan, ujian juga selalu ada dalam hidup kita, ya. Itu tidak bisa luput, sudah. Karena namanya juga hidup di dunia ini, ada lagu dulu bilang, dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini akan diwarnai dengan air mata. Itu sebabnya ada kata-kata bijak rohani dulu. Mengatakan bahwa dunia ini adalah lembah air mata. Itu memang betul. Karena setiap kita bisa mengalami pencobaan, ujian, penderitaan, masalah akan terus datang. Ada bagus-bagus, tiba-tiba masalah datang. Ada sehat-sehat, kurang kaki sakit. Bapak periksa di dokter bilang, oh so parah ini. So stadium 3, wah. Itu seperti itu hidup di dunia, sudah. Karena dunia ini adalah lembah air mata. Kita tidak akan luput dari cobaan. Itu sebabnya, saudara, kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan juga mengerti bahwa kita manusia, kita umat-umatnya akan mengalami pencobaan-pencobaan. Dia tahu kita bisa mengalami ujian dalam hidup ini. Dia tahu kita bisa mengalami penderitaan. Dia tahu, sebab dia Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga pernah datang di dunia dan mengalami penderitaan. Penderitaan itu datang karena dosa. Yang jeleknya, saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, kita semua keturunannya berdosa. Itu sebabnya kita semua mengalami penderitaan. Kita semula mengalami siksaan, cobaan, masalah. Itu manusiawi, saudara. Itu adalah alamiah. Semua manusia hidup di dunia ini pasti mengalaminya. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang pencobaan itu? Bagaimana kita harus bersikap terhadap pencobaan itu ketika cobaan itu datang? Bagaimana kita harus berpikir, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika pencobaan itu menimpa dalam hidup kita? Nah, saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita akan belajar
bagian firman Allah yang penting tentang pencobaan. Dan itu saudara, Tuhan menempatkan pencobaan itu di pelajaran-pelajaran terakhir buat murid-muridnya. Sebelum dia mati, mengalami ujian cobaan yang paling berat dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, yaitu disalib. Dia mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Ada beberapa hal. Bulan lalu saya sudah berkhotbah juga tentang hal-hal yang penting. Hari ini juga saya akan berkhotbah. Satu hal penting sebelum Yesus disalibkan. Soalnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 22. Kita akan baca ayat 39 sampai 46. Ya, ini di dalam Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, itu menuliskan cerita yang sama, sudah ya. Kalau di dalam Matius itu Matius 26, di Markus 14, itu sama ceritanya. Tapi saya hari ini kita mengangkat pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Saya rindu kita akan membacakan bergantian. Saya akan membacakan ayat 39, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 40, kita bergantian sampai ayat yang ke-46. Ya. Yang tidak membawa kitab di media sudah tersedia. Kita akan mulai membaca, saya akan mulai membaca ayat 39 dari Injil Lukas pasal 22 berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur karena Tuhan mati di kayu salib buat kita semua sehingga kita bisa ada di dalam kasih karunia Allah yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini merupakan sebuah kasih karunia bagi kita semua. Ya, kita harus tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, tujuan hidup kita hanya satu, yaitu penghukuman kekal. Tidak ada tujuan lain. Kematian, kebinasaan, kehancuran, malapetaka, semua hal yang buruk, itu adalah upah dosa. Kata firman Tuhan, upah dosa itu adalah maut. Maut itu berbicara semua hal yang buruk. Di dalam maut tidak ada sesuatu yang baik. Upah dosa adalah maut. Semua hal yang buruk itu upah dosa. Yang jadi problem adalah kita semua sudah berdosa. Artinya kita semua layak untuk menderita. Layak untuk hidup di dalam keterpurukan. Layak mengalami semua hal yang buruk. Karena kita semua sudah berdosa. Tetapi kasih karunia Allah, kebaikan Allah, mengubah semua itu. Sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Memang kita tidak langsung serta-merta, langsung bebas dari semua penderitaan, tidak. Tetapi karena kematian Tuhan di kayu salib, kita punya pengharapan untuk mengubah semua yang buruk itu
menjadi sesuatu yang baik. Haleluya. Dan akhir dari perjalanan hidup kita, kita akan menerima keselamatan yang kekal. Yaitu kita akan masuk di surga. Tinggal bersama Yesus, senang selama-lamanya. Haleluya. Itu merupakan anugerah. Karena kita tidak bisa mendapatnya. Tidak ada manusia yang bisa memperoleh keselamatan dengan kemampuan sendiri. Tidak ada. Selain kasih karunia Allah. Karena hanya lewat Yesuslah manusia itu bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada di dalam nama lain. Tidak ada. Agama-agama bisa mengajar jalan keselamatan. Tetapi pertanyaan, apakah mereka bisa sampai di surga? Belum tentu. Tetapi di dalam Yesus itu pasti. Haleluya. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita mengenal Yesus. Itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Karena Dia mengasihi kita. Nah saudara, jadi firman Allah ini merupakan suatu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa kita semua bisa masuk dalam pencobaan. Tetapi Dia mengajarkan jalan keluar yang ajaib. Ya, kalau saudara baca di dalam ayat 40 dan 46, itu Tuhan Yesus menegaskan 2 kali tentang pencobaan. Ayat 40 Dia bilang begini, setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 46 sama sudah, hampir sama ya. 46 katakan begini, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa Tuhan itu tahu kita akan mengalami atau akan masuk dalam pencobaan. Pencobaan itu tidak bisa dihindari. Pencobaan itu adalah sesuatu yang alamiah sehubungan dengan keberdosaan kita. Dan pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari iblis. Tuhan tidak pernah mencobai. Yang suka mencobai adalah iblis. Suka mendatangkan pencobaan. Termasuk Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Yesus dalam kemanusiaannya, Dia juga mengalami pencobaan. Jadi semua kita akan masuk dalam pencobaan. Mungkin sudah ada yang sudah lewat. Karena pencobaan itu selalu ada tahap-tahapnya. Seringkali belum terlalu berat, tapi makin lama makin berat. Itu pencobaan. Kemudian saudara, pencobaan itu selalu membawa kita di dalam penderitaan. Jadi bentuk pencobaan itu adalah penderitaan. Di dalam hidup kita ini itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga-tiganya akan mengalami penderitaan. Tubuh bisa kena sakit penyakit, jiwa bisa mengalami kekecewaan, kepahitan hidup, dan lain sebagainya. Roh kita bisa tertekan sehingga tidak bisa beribadah, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Itu penderitaan roh. Ya, jadi kalau engkau punya sesuatu dan akhirnya tidak bisa beribadah, itu sebenarnya rohmu sementara menderita. Jadi kita semua, hidup kita ini akan mengalami pencobaan. Dan pencobaan itu akan mendatangkan penderitaan. Dan tujuan pencobaan ini yang membuat kita menderita, ya, itu tujuan akhirnya adalah supaya kita murtad dari pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak menyembah Tuhan lagi. Supaya kita tidak datang beribadah lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan dari pencobaan. Jadi saudara, kalau engkau kena pencobaan, kemudian di hatimu malas beribadah, ya, itu tujuan iblis mencobai kita. Dia mau kita tidak menyembah Tuhan lagi. Itu kerinduan iblis.
Contoh dalam Alkitab itu Ayub. Jadi yang mencobai Ayub itu bukan Tuhan, bukan. Yang mencobai Ayub itu adalah iblis. Tetapi iblis sebelum dia mencobai, dia mendakwa dulu. Dia dakwa dulu. Jadi iblis itu seorang pendakwa, sudah ya. Sampai hari ini dia adalah pendakwa. Dia mendakwa semua anak-anak Tuhan. Termasuk Ayub. Jadi iblis dakwa Ayub kepada Tuhan. Dengan dakwaan itu, saudara, dia minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Jadi Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus mengerti hal ini. Cobaan, sekali lagi, cobaan bukan dari Tuhan. Cobaan itu iblis yang berikan. Tetapi iblis mendakwa kita kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengizinkan untuk mencobai kita. Seperti itu ya, itu jalurnya. Nah, tetapi Ayub, saudara, adalah pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, walaupun dicobai, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Itu sebab Ayub bilang begini, ketika dia dicobai. Saudara, cobaan Ayub itu bukan sama dengan cobaan kita. Cobaan kita tidak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan cobaan Ayub. Tidak ada apa-apanya. Saya cuma bilang begini, kalau bangkrut, saudara, dalam usaha, itu banyak yang alami. Tetapi kalau anaknya 10 dan mati semua, belum ada yang alami. Coba saudara punya anak berapa orang? Tiba-tiba meninggal semuanya. Bagaimana perasaan saudara? Satu aja anak. Ada seorang ibu, saya pernah dengar waktu menangis ketika anaknya meninggal. Dia bilang, aduh lebih baik kita yang mati. Siapa ngana yang mati lebih dulu. Sangat hancur hidupnya. Dia bilang lebih baik dia yang mati dulu daripada anaknya. Saudara tahu Ayub, 10 anaknya mati semua. Saudara boleh bayangkan kesedihannya. Berat, luar biasa. Tetapi Ayub adalah orang yang berbeda. Ketika dia mendengar semua anaknya mati, dia mengoyakkan jubahnya. Dan dia katakan, aku lahir dengan telanjang. Dan aku akan kembali dengan telanjang. Engkau yang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, manusia biasa seperti kita bisa mengucapkan itu, kecuali kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita bisa mengucapkan itu karena kita tidak mengalami pencobaan yang seberat Ayub. Ayub itu berat sekali, dia bukan hanya dicemooh, saudara. Saudara baca kisahnya. Dari pasal 1 sampai pasal 41. Ayub itu bukan cuma mati anak, usahanya bangkrut. Dia kena sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penyakit yang sangat mengerikan. Kemudian dia dihina, diintimidasi, dijelek-jelekin sama teman-temannya. Ada 3 sahabatnya, saudara boleh baca di sana. Tetapi Ayub mengampuni mereka. Itu Ayub. Kenapa dia kuat? Dia adalah pribadi yang tahu bersyukur. Kalau saudara baca, sampai kesalahan anak-anaknya sudah. Anak-anaknya belum bikin salah. Dia setiap pagi, kata firman Allah, dia mengatur persembahan. Itu berbicara tentang ibadah ya. Mengatur persembahan, dia bakar korban kepada Tuhan. Kemudian dia menguduskan anak-anaknya. Itu berbicara tentang berdoa, memberkati anak-anak. Karena pikirnya Ayub, jangan-jangan anak-anak saya sudah mengutuk Allah di dalam hati. Belum dibeli perkataan sudah. Dia bilang jangan-jangan di dalam hati mereka sudah mengutuk Allah. Saudara bayangkan Ayub adalah pribadi yang selalu punya hubungan baik dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti Ayub lah
yang akan kuat bertahan ketika menghadapi pencobaan. Haleluya. Itu soalnya kita harus menjadi orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, yang tadi kita sudah bacakan. Berdoalah agar supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Sebenarnya saudara, terjemahannya yang kalau menurut saya saudara yang lebih cocok, ini katakan begini. Kalau saya terjemahkan secara bebas ya saudara. Itu bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ketika mengalami pencobaan. Itu maksudnya. Jadi kita harus berdoa. Berdoa itu berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Supaya ketika pencobaan itu datang, kita tidak jatuh. Karena kalau kita jarang berhubungan dengan Tuhan, berdoa cuma sekali-sekali, berkomunikasi dengan Tuhan cuma nanti mau minta sesuatu. Soalnya ada orang seperti itu saudara ya. Saya berdoa dalam nama Yesus di jemaat Sebaut tidak ada. Kita adalah anak-anak Tuhan yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu kerinduan saya. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan nanti meminta sesuatu baru datang di Pondok Daud. Oh Tuhan, saya perlu ini. Anak sekolah belum bayar dan lain sebagainya. Tuhan, saya suka mau beli rumah. Berikan saya rumah. Nanti meminta baru berdoa. Tuhan mau kita bukan hanya seperti itu. Coba saudara punya anak dan nanti mau bercerita dengan saudara, nanti pas dia mau minta. Belum minta apa-apa baru datang. Pak. Tapi kalau nyanda, lari sana, lari sini. Nyanda ada di rumah. Bapak mau perlu apa, dia nyanda ada. Jangan seperti itu saudara ya. Kita ini adalah anak-anak Bapa di surga ya. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, punya komunikasi yang baik. Dan komunikasi, salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah berdoa. Itu kita mengkomunikasikan sesuatu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengkomunikasi sesuatu kepada kita itu lewat firman Tuhan. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan kita, itu lewat firman Tuhan. Tetapi kita berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat doa. Nah, komunikasi itu kan harus dua arah. Jadi kita harus berdoa, kita harus dengar firman. Kita harus berdoa, kita harus dengar firman. Itu baru namanya berkomunikasi. Dan itu harus kita lakukan secara intens. Tidak boleh waktu-waktu tertentu saja. Tidak boleh. Kita harus selalu. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya hubungan kita akan semakin luar biasa dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita harus tahu bahwa Tuhan juga punya, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengkomunikasikan isi hatinya. Salah satu isi hatinya itu adalah firman Allah. Nah, saya mau kasih tahu satu rahasia. Ketika kita mengalami pencobaan, itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dia bilang begini. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, sekali lagi pencobaan itu harus kita alami. Ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah akan mengalami pencobaan. Kita akan mengalami. Tetapi Tuhan mau lewat surat Yakobus bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa saudara seperti itu? Karena pencobaan itu sebenarnya adalah jembatan untuk Tuhan akan memberkati lebih lagi dari sebelumnya. Saudara tahu Ayub. Ayub ketika selesai dan melewati semua pencobaan, maka dia diberkati 2 kali ganda. Artinya dia diberkati lebih dari sebelum dia mengalami pencobaan. Itu sebabnya Yakobus bilang, anggaplah pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan.
Artinya dengan secara sadar, ketika kita mengalami pencobaan, sekali lagi, harus dengan secara sadar. Kita mengendalikan pikiran perasaan kita untuk menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Mulai berkata-katalah, wah terima kasih Tuhan, luar biasa. Pencobaan ini akan mengangkat aku lebih tinggi lagi. Haleluya. Anggaplah pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Engkau boleh ukur sekarang. Tuhan sudah seberapa jauh Tuhan memberkati engkau hari ini. Apa yang sudah engkau peroleh, berkat-berkat yang sudah engkau peroleh selama engkau mengiring Tuhan sampai hari ini. Mungkin engkau pikir, luar biasa Tuhan. Dahsyat. Berkatnya melimpah-limpah dalam hidupku. Wow, saya hidup semuanya luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Mungkin engkau berpikir seperti itu. Tapi saya mau bilang begini. Kalau satu ketika Tuhan mengizinkan engkau mengalami pencobaan. Engkau harus tahu Tuhan ingin memberkati engkau lebih dari engkau terima hari ini. Sekali lagi. Kalau satu ketika engkau diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan, engkau harus tahu Tuhan mau memberkati lebih dari yang sudah engkau memperoleh hari ini. Itu sebenarnya ketika engkau mengalami pencobaan, Tuhan mau kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Haleluya. Kita terus bersuka cita, kita bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Sebab engkau sementara menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi di dalam hidupku. Dan kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Seringkali ketika mengalami pencobaan, aduh, bangkrut ini. Loh, semua mati ini. Kalau apalagi kalau sosok kanker stadium 4. Loh, semua mati. Habis. Atau ada orang tiba-tiba membenci engkau. Aduh, bilang temang ini. Kenapa dia sunya tidak jaga harga? Kita selamat pagi, dia bungamu. Habis, sunya tidak tamang. Anggaplah pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Haleluya. Tidak perlu takut. Kenapa? Di dalam 1 Korintus ya, kita baca. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dia bilang begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, ketika kita dalam pencobaan, tadi di awal saya bilang Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Di dalam terjemahan yang lain, dia katakan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk melepaskan diri dari setiap pencobaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita kuat untuk menanggungnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Jadi ketika kita dapat pencobaan dan kita berbahagia, itu bukan sama dengan orang gila. Tahu-tahu sendiri, enggak. Karena kita tahu Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Dan di akhir pencobaan, kita akan diberkati lebih dari sebelumnya. Haleluya. Itu sebabnya sebelum engkau mengalami pencobaan, Tuhan bilang berdoalah. Haleluya. Kita harus setia berdoa. Kita harus punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Agar supaya begini, ketika kita mengalami pencobaan, kita tidak jatuh. Kita tidak jadi orang-orang yang murtad. Tetapi kita akan bisa melewatinya dan menikmati berkat-berkat Allah yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita dapat pencobaan, oh kita bisa murtad sudah. Kita bisa jatuh, kata firman Allah. Tetapi Tuhan tadi sudah katakan begini, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan.
Soalnya di dalam terjemahan yang bebas, dia lebih tepat begini. Berdoalah, berjaga dan berdoalah, supaya kami tidak jatuh ketika mengalami pencobaan. Seperti itu, ya. Jadi saya berharap anak-anak Tuhan, mari perbanyak frekuensi berdoamu. Perbanyak hubunganmu dengan Tuhan. Bangun lebih baik lagi. Agar supaya ketika datang pencobaan, engkau tidak terhilang dari jalannya Tuhan. Ketika datang pencobaan, engkau tidak meninggalkan ibadah. Ketika jatuh dalam pencobaan, pikiranmu tidak jadi pikiran negatif. Tetapi engkau semakin dekat dengan Tuhan. Dan siap-siap untuk menerima berkat Allah yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Tetapi kita akan berdoa agar supaya firman Allah ini sungguh-sungguh bisa membekali kita. Karena sekali lagi, setiap kita manusia pasti akan mengalami pencobaan. Kenapa? Iblis setiap saat mendakwa kita untuk mencobai kita. Kata firman Allah, dia berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat dilulurnya. Kerinduan iblis adalah menjatuhkan kita, supaya kita tidak menyembah Tuhan lagi. Tetapi haleluya, firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus terus berdoa. Kita harus terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, ketika pencobaan itu datang, kita akan terus kuat. Anggaplah pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan memberikan engkau kekuatan agar supaya engkau dapat menanggung setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita. Puji Tuhan.